Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas koneksi antar materi 1.1A8. Perkenalkan, nama saya Suryanti, SPDSD, CGP Angkatan 9, bertempat tugas di SD Negeri 008 Singket, pengajar praktek Ibu Masni, SPD, dan fasilitator saya Bapak Sudarno, SPD. Kerangka pembelajaran modul 1.1 mulai dari diri. CGP memberikan jawaban reflektif kritis untuk mengetahui pemahaman diri tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. B. CGP membuat refleksi diri tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Eksplorasi konsep. A. CGP menyimak video tentang pendidikan di Indonesia dari zaman kolonial dan menjawab pertanyaan-pertanyaan panduan. B. CGP menyimak video-video tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. C. CGP membaca 2 tulisan karya Ki Hajar Dewantara. Masih kerangka pembelajaran modul 1.1, eksplorasi konsep forum diskusi. A. CGP mendiskusikan pertanyaan reflektif terkait pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan pendidikan Indonesia saat ini dan pendidikan pada konteks lokal sosial budaya di daerah asal CGP yang difasilitasi oleh fasilitator. B. CGP berbagi pengalaman praktik baik penerapan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada konteks budaya lokal di daerah asal CGP. Ruang kolaborasi. CGP mengeksplorasi, memaknai dan menghayati nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah asal dalam menguatkan dan menebalkan konteks kodrat diri murid sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kerangka pembelajaran modul 1.1, demonstrasi kontekstual. CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Elaborasi pemahaman. CGP mendapatkan penguatan pemahaman tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dari instruktur. Kerangka pembelajaran modul 1.1, koneksi antar materi. CGP membuat kesimpulan dalam bentuk esai atau jurnal reflektif tentang pendidikan yang berpihak pada murid dengan merefleksikan seluruh rangkaian materi yang sudah dipelajari dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan praktik baik yang telah dilakukan di sekolah-sekolah saat elaborasi pemahaman. Aksi nyata. CGP mengimplementasikan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dibuat pada demonstrasi kontekstual secara konkret sebagai perwujudan kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid dan direfleksikan dalam jurnal refleksi pribadi. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Perbedaan antara pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. 1. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. 2. Pendidikan merupakan tuntunan
terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, sistem Amon menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berpihak pada murid, berbudi pekerti. Trikon Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sungtolodo, ing madyo mangengkarso, tuthuri handayani, merdeka lahir dan batin, petani seperti petani, tukang kebun kehidupan, bukan tabula rasa. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 1. Pembelajaran saya bersifat teacher center, berpihak pada guru. 2. Siswa diperlakukan dengan cara yang sama. 3. Sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. 4. Pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. 1. Pembelajaran lebih bersifat student center, berpihak pada siswa. 2. Siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. 3. Memberi kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. 4. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 5. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. 6. Guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya, student center, melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Mengenali karakteristik dalam kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Harapan ke depannya, guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman, rasa takjub, dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Saya berharap agar sekolah bisa semakin berkembang di seluruh aspek serta mampu mendidik karakter setiap siswa.
Terima kasih. Salam guru penggerak.